Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Aura Susriatun. Di sini Ibu ingin mengajarkan kalian tentang materi alat-alat bersuci. Apakah kalian di sini ada yang tahu apa itu alat-alat bersuci? Jika belum tahu, mari kita ulas materi tentang alat-alat bersuci dengan bareng-bareng. Oke anak-anak, di sini kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pengertian bersuci. Nah, bersuci dalam bahasa Arab itu disebut dengan toharoh. Nah, istilah toharoh dari segi bahasa itu berarti membersihkan diri dari apa aja yo? Dari pakaian, tempat, benda-benda lain dari najis dan hadas. Nah, dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam, nah, bersuci itu menempati kedudukan yang paling penting dalam ibadah. Nah, setiap orang yang akan melaksanakan atau mengerjakan sholat dan tawaf itu diwajibkan terlebih dahulu untuk bersuci atau bertoharo. Seperti, nah, berwudu, tayamum, atau mandi. Jadi kita sebelum ingin melaksanakan beribadah terus ataupun tawaf, kita harus bersuci terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, selanjutnya itu tentang perbedaan bersuci dan membersihkan diri. Nah, bersuci dan membersihkan diri itu merupakan dua kegiatan yang sama loh, karena memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membersihkan diri dari segala macam kotoran yang terlihat maupun tidak terlihat. Namun, keduanya itu memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu seperti apa aja sih? Perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Nah, yang pertama itu bersuci. Bersuci itu menyertakan niat. Nah, sedangkan membersihkan diri itu tidak perlu menggunakan niat. Nah, terus bersuci itu diatur oleh syariat Islam. Kalau misalkan membersihkan diri itu tidak ada aturan tertentu. Terus bersuci itu bertujuan untuk membersihkan diri. Nah, kalau misalkan membersihkan diri juga tujuannya sama, yaitu untuk membersihkan diri. Nah, terus ya bersuci juga itu mengikuti pola hidup yang sehat. Nah, membersihkan diri juga itu mengikuti pola hidup yang sehat juga. Selanjutnya itu bersuci itu ada tata caranya, itu berurutan. Sedangkan kalau misalkan membersihkan diri itu tidak ada tata caranya, tidak berurutan. Selanjutnya yaitu kedudukan air dalam bersuci. Ada apa aja sih? Nah, air itu sebagai alat bersuci. Nah, alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Namun, tidak semua air itu dapat digunakan sebagai alat bersuci. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam lagi mengenai air itu, air apa aja sih yang dapat digunakan untuk bersuci, maka dari itu kita harus mengetahui air itu ditinjau dari pembagiannya dan ditinjau dari segi hukumnya. Terus segi hukum dalam penggunaannya juga. Selanjutnya itu air ditinjau dari pembagiannya. Nah, alat yang dapat digunakan untuk toharoh itu ada dua macam, yaitu air dan benda-benda selain air. Benda-benda selain air itu yaitu benda padat. Nah, air itu merupakan alat suci atau alat toharoh yang paling utama. Meskipun demikian, tidak semua air itu dapat kita gunakan untuk bertoharoh.
Selanjutnya itu ada macam-macam air yang mensucikan dan tidak mensucikan. Nah, air yang mensucikan itu contohnya itu adalah air hujan, air laut, salju, mata air, sungai, sumur, dan air embun. Nah, yang kedua itu air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak sah jika untuk bersuci. Contohnya yaitu air buah-buahan. Terus ada air yang dikeluarkan dari pohon nira dan air yang terkena benda-benda suci lainnya seperti air teh, air susu atau air kopi, karena air tersebut telah tercampur oleh benda-benda lainnya. Yang ketiga yaitu air mutanajis. Nah, air mutanajis itu apa sih? Air mutanajis yaitu air yang terkena najis, air yang tidak halal untuk diminum dan tidak sah untuk digunakan untuk bersuci. Nah, air semacam ini tidak dapat dipergunakan untuk bertoharoh atau bersuci. Nah, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Nah, contoh air mutanajis ini adalah sebagai berikut. Air yang sudah berubah warnanya, baunya, rasanya karena terkena najis. Nah, dan air yang belum berubah warnanya, bau dan rasanya, tetapi jumlah airnya itu sedikit, kurang dari 2 kulah. Jadi kalau misalnya kita ingin bertoharoh terus airnya kurang lebih dari 2 kulah, maka itu tidak sah. Nah, yang selanjutnya itu yang keempat, air mustakmal, yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kulah dan bekas pakai telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Nah, air ini itu tidak boleh dipergunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan air tersebut itu sudah terkena kotoran atau najis yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, selanjutnya itu air musyammas. Nah, apa itu air musyammas? Nah, air musyammas yaitu air yang makruh bila dipakai untuk bersuci, yaitu jenis air ini adalah air yang terjemur atau air yang dijemur terkena teriknya sinar matahari dan disimpan dalam bejana. Nah, bejana itu apa? Seperti bak atau penampungan wadah yang berkarat, selain dari emas dan perak. Selanjutnya yaitu benda-benda bersuci selain air. Nah, yaitu benda padat. Nah, benda-benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci adalah benda yang mampu menyerap air. Contohnya adalah, ada apa aja sih? Contohnya itu seperti kayu, batu, tisu kering, tanah, pecahan genting, atau benda-benda lainnya. Semua benda tersebut itu harus dalam keadaan bersih. Selanjutnya yang kedua itu menggunakan benda padat selain batu. Nah, dalam kondisi tidak ada air yang suci dan mensucikan, dan itu batu sebagai alat bersuci, maka diperbolehkan mensucikan buang air kecil dan buang air besar itu dengan menggunakan benda-benda lainnya dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan hukum fikih. Nah, selanjutnya itu hukum fikih itu memperbolehkan melakukan analogi kiasnya
analogi kias yang menghasilkan kesimpulan ada tidaknya pengganti batu sebagai alat bersuci. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.